Kalau menurut Bapak, apakah culture ini menjadi komponen yang sangat fundamental untuk dibangun sehingga bisnis itu bisa bukan hanya sekedar dia bertahan ya, tetapi kemudian ini juga berdampak dan kemudian bahkan muncul menjadi bisnis yang terkemuka. Iya, jadi memang culture itu adalah benar-benar fondasinya. Itu kalau dari shareholder, ultimate shareholder itu fondasinya. Kalau sekarang Pak Erik mengkampen akhlak itu bener banget. Fondasinya memang harus dibangun dulu. Bisnis itu ngikutin kok, saya yakin banget. Bisnis itu ngikutin. Makanya seperti yang pernah di episode sebelumnya saya bilang, ini si CEO-nya, si shareholder-nya kepeduliannya seperti apa. Karena kalau entrepreneur, kalau kita jadi pengusaha nih, saya lihat nih, siapa sih yang punyanya ini gitu. Smart Business. Hai Smart Listener, kita jumpa kembali dalam podcast Smart Inspiration. Kali ini lagi-lagi nih ya, vitamin untuk membangun dan pengembangan bisnis kita. Ini ternyata bukan cuma bicara soal hitung-hitungan saja. Ada banyak hal yang bahkan boleh dibilang ini di belakang layar dibentuk dan kemudian dibangun, tapi justru ini menjadi fondasi supaya bisnis bisa bukan cuma sekedar bertahan, tapi dia sustain bahkan berdampak besar. Nah, kali ini kembali saya ajak Anda untuk mendapatkan insight-nya ya bersama dengan Pak Herdy Harman, Human Capital and Digital Director inJourney Holding Company Aviasi dan Pariwisata. Selamat berjumpa kembali Pak Herdy. Selamat berjumpa kembali Mbak Ola. Seneng banget, kalau dilihat dari batiknya sih Bapak seneng traveling ini ya kayaknya ya. Ikat ini bukan batik. Oke, ya tenun ikat ya. Oke. Nah, Pak Herdy bicara kita traveling gitu ya, jalan kemana-mana dan sebagainya begitu. Apa sih hal-hal yang kalau menurut Bapak dari pengalaman Bapak berkunjung ke berbagai tempat begitu yang jadi pelajaran atau kemudian yang selalu Bapak ambil gitu hikmahnya kalau dalam setiap perjalanan itu? Dalam konteks wisata ini Iya. Ya hikmah yang sering saya lihat, kalau ada suatu negara mengelola objek pariwisata gitu dengan baik, terus saya jadi terkesan gitu ya. Contoh gampang kayak public toilet gitu ya. Ternyata kalau dikelola dengan profesional bisa loh. Meskipun itu untuk publik, tapi toilet itu harum, mewangi, bersih, dan dirawat setiap 10 menit datang ngebersihin gitu kan. So publik itu jadi seneng. Itu bukti bahwa ini objek wisata ini di-manage very well. Itu aja contoh sederhana. Tapi kalau bau hangser, kalau Bapak bahasa Inggris, kalau bau begitu ya, ini manajemennya. Nah itu cerminan culture tuh kalau dari perspektif SDM. Ini si manajemennya, culture-nya nggak kebentuk nih, gitu. Dia ngelayanin objek wisata atau buat publik, kepentingan publik, dan fasilitas untuk publiknya tidak terawat dengan baik. Itu udah indikasi ini manajemennya nggak benar kalau saya sih. Karena apalagi ngomong service layanan pariwisata, kepeduliannya itu harus kenceng. It feel like us traveling gitu, like kita sendiri traveling. Customer experience-nya, traveler experience-nya dapat. Kemudahan-kemudahan, keramah tamahannya, terus apa yang semua kelihatan kasat mata sebab termanage dengan baik, terawat kayak gitu. Itu benar-benar value tersendiri. Terus perilaku orangnya juga kebentuk, artinya pegawai-pegawai di situ, di tempat pariwisatanya kelihatan profesional, knowledgeable, kayak gitu tuh. Kalau begitu, kalau bicara ini dalam konteks pariwisata kan juga adalah satu bagian dari bisnis begitu ya, bisnis pariwisata begitu. Kalau menurut Bapak, apakah culture ini menjadi komponen yang sangat fundamental untuk dibangun sehingga bisnis itu bisa bukan hanya sekedar dia bertahan ya, tetapi kemudian ini juga berdampak dan kemudian bahkan muncul menjadi bisnis yang terkemuka? Iya, jadi memang culture itu adalah benar-benar fondasinya. Itu kalau dari shareholder, ultimate shareholder itu fondasinya. Kalau sekarang Pak Erik mengkampen akhlak itu bener banget. Fondasinya memang harus dibangun dulu.
bisnis itu ngikutin kok. Saya yakin banget, bisnis itu ngikutin. Makanya seperti yang pernah di episode sebelumnya saya bilang, ini si CEO-nya, si shareholder-nya kepeduliannya seperti apa. Karena kalau entrepreneur, kalau kita jadi pengusaha nih, saya lihat nih, siapa sih yang punyanya ini gitu. Kalau pemimpinnya atau yang punyanya berkah gitu ya, berkah ini biasanya bisnisnya bener. Berkah itu maksudnya begini, itu salah satu dari tataran spiritual management. Kalau bisnis mau sustain, di samping pengolahannya harus bagus, fondasinya kebentuk, pengolahan SDM-nya, keuangannya, risk manajemennya dapat, governance-nya tata kelola banget, dapat gitu ya. At the end kulturnya kebentuk, dan yang terakhir itu harus berkah. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah si owner itu pasti mengalokasikan budgetnya seriously untuk do something. Makanya kalau diperhatikan, contoh lah pemilihan top CEO, top company gitu yang dibikin oleh Harvard Business Review, saya lihat parameter pertama tidak lagi financial ratio. Iya, tapi kepedulian sosial. Social contribution dari si company itu. Itu menjadi bobot terbesar loh. Nah, itu menarik buat saya sikapi itu. Karena kalau bisnis sih kan ya bisa jadi sangat lateral ya. Ya you dapetin bottom line-nya, profitnya gitu ya. Kalau nggak dapat lu tekan expense-nya, peluang revenue-nya cari gitu ya. Tapi ada satu sisi yang tadi itu jangan dilupakan, kita harus mengalokasikan budget kita untuk create value buat orang sekitar gitu. Buat of course karyawan sih bagian dari people development. Nah, makanya perusahaan-perusahaan kan mentargetin 5% biasanya, total employee case 5% itu harus buat karyawan. Tapi buat sosial juga harus ada itu. Apa sih yang bisa jadi bisnis kita itu ada keterkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Gitu. Di sekitar. Nah contoh nih di Injourney saya lagi mengusung program nih, lagi kita mau inisiasi. Bagaimana local talent itu kita bisa didik dan dia bisa berkontribusi di bisnis pariwisata kita di lokasi. Supaya kita tuh ada perhatian juga ke masyarakat setempat. Jangan keep building, bangun objek-objek pariwisata, tapi nggak memikirkan orang-orang di sekitarnya, gitu. Itu harus tuh. Gimana ya supaya karyawannya juga datang dari masyarakat sekitarnya. Supaya dia merasa menikmati, ada value yang mengalir juga ke dia. Masyarakat sekitar jadi merasa jadi bagian, menikmati keberadaan. Surprisingly nih contoh nih, hal kecil aja, Taman Wisata Candi Borobudur yang kita bagian dari member kita itu, Sendera Tari Ramayana yang di Prambanan, you know what, melibatkan banyak sekali seniman di sekitar situ, sanggar-sanggar tari yang mungkin orang nggak aware itu. A lot of seniman hidup dari situ, sanggar-sanggar tari. Saya bilang, ini value ini harus terus dipertahankan. Buat kreativitas sehingga membuat value baru buat masyarakat gitu. Nah ini sedang kita galakan. Nanti kita kerjasama juga dengan sekolah-sekolah pariwisata supaya si local talent itu dididik mereka, nanti budgetnya dari CSR kita gitu ya, sehingga bisa bekerja di tempat kita gitu ya, kurang lebih begitu. Pak Herdy, samakah CSR dengan kepedulian? Karena akhirnya banyak yang CSR itu ya saya pokoknya kasih sejumlah uang, bikin kegiatan bakti sosial seperti itu. Atau lebih dalam dari? Harusnya lebih dalam. Harus dari, kalau gitu mah ya bagi-bagi namanya. Kalau CSR itu ada emotional engagement. Kalau saya filosofisnya ya, aku harus masyarakatku maju. Di mana perusahaan kita ada. Jangan kita makan tapi tetangga kelaparan gitu ya, intinya gitu. Apa kita berikan buat masyarakat sekitarnya. Jadi by design loh Mbak, tidak sekedar bagi-bagi uang selesai atau bagi-bagi apa kayak selesai di situ. Ada value lebih yang kita kasih buat buat masyarakat sekitar itu gitu. Baik, jadi perusahaan yang justru bisa sustain itu ternyata bukan yang cuma sekedar berpikir soal profit ya, tapi ketika dia menjadi berkah gitu. Itu spiritual management tuh, dan itu bener banget. Saya mengalami itu, bener. Ada sisi lain yang God's hand itu bener banget.
tatkala kita berbuat banyak, rezekinya tambah banyak. Oke. Jadi kalau logika matematika kan kok duit dikasih-kasih habis ya. Ini enggak, Iya. malah nambah. Malah Itu nambah, proven ya. sebenarnya. Siap. Company juga begitu. Baik. Jadi serius gitu mikirin CSR-nya itu serius banget, atau sekarang tataran lebih tinggi lagi SDG, Sustainable Development Growth-nya dipikirin tuh semua tuh. Bener-bener disiasatin. Oke. Oh, jadi kurang lebih begitulah. Oke, Pak Heri terima kasih banget ya untuk banyak banget dapat masukan sehingga kemudian ini mengangkat bisnis kita bukan cuman sampai di level oke, saya dapat untung berapa, profit berapa, tapi lebih jauhnya apakah kehadiran bisnis ini bisa menjadi berkah ya kalau saya mau minjam istilahnya Pak Herdi tadi buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, Smart Listener terima kasih sudah bersama-sama dengan kami dalam podcast Smart Inspiration Smart Business. Anda bisa menyimak kembali topik-topik lainnya ya bersama dengan narasumber yang lain. Pak Herdi sekali lagi terima kasih. Terima Sehat kasih, selalu Mbak. dan Terima kasih. sukses memimpin perusahaan yang dipercayakan kepada Bapak. Terima kasih. Baik. Smart Listener terima kasih. Ini dia akhir dari perjumpaan kita dan sampai jumpa. Smart Business. Lead you better.